Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel terbaru saya ya, channel yang membahas perawatan tentang pengalaman saya dalam merawat Starlet kapsul. Untuk Starlet kapsul saya ini tahun 95 ya. Nah, untuk video pertama saya ini, saya akan berbagi tentang cara mengganti seal kit ya, karet-karet yang ada di kaliper itu. Karena untuk saat ini kendalanya itu, si piston kaliper itu seret ya. Jadi jika pas jalan pagi itu timbul bunyi timbul bunyi di bagian kaliper dan, eee, perputaran roda pun agak seret. Jadi sekalian kita ganti seal kit-nya dan ganti kampas, dan kebetulan kampasnya juga sudah mulai agak tipis ya, jadi saya sekalian ganti. Nah, untuk tutorialnya atau caranya simak terus videonya. Nah, yang pertama-tama kita buka dulu roda depannya ya pastinya. Jangan lupa didongkrak. Nah, kemudian kita buka baut yang 2 ini. Nah, baut yang 2 itu kita buka dulu ya. Pakai kunci 12. Nah, untuk saya pakai kunci sok ya, biar lebih gampang dalam membuka bautnya. Nah, untuk membuka ini, perlu diingat itu yang bawah itu baut yang pendek ya. Nah, kayak seperti ini. Yang atas itu untuk baut yang agak panjang. Jadi dalam pemasangannya lagi nanti jangan kebalik ya. Nah, kemudian kita buka si kalipernya, tarik aja ke atas. Nah, pelan-pelan tarik ke atas. Nah, udah kebuka. Nah, untuk membuka si piston ini kita perlu bantu dengan injakan rem dari dalam ya. Supaya jangan dibuka dulu untuk si selang minyak remnya jangan dibuka dulu agar dalam proses mengeluarkan pistonnya itu lebih mudah, karena kalau tidak begitu nanti kita butuh alat kompresor. Jadi, sebelum dibuka selang, kita bantu dengan injakan rem dari dalam, agar si pistonnya ikut keluar. Nah, nanti kita bisa dengan mudah untuk mencopot si kalipernya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini jika sudah diinjak dari dalam. Kemudian kita buka selangnya. Kita buka selang remnya. Sebelum itu biar gampang bukanya kita pasang dulu baut yang 2 tadi. Nah, tidak perlu terlalu kencang, yang penting terpasang dulu untuk si kaliper ini agar dalam mencopot, selang minyak remnya nanti lebih mudah. Nah, kita pasang dulu baut yang 2, yang penting terpasang aja ya. Nah, kemudian kita buka, jadi lebih mudah dalam membuka selangnya. Nah, sebelum dibuka itu kita siapkan dulu plastik sama karet ya. Nah, plastik sama karet kita siapkan dulu, jadi nanti agar tidak keluar terus si minyak remnya. Nah, kita kasih plastik sama kasih karet. Jadi nggak habis ya dari dalam, jangan sampai habis untuk, eee, minyak rem yang ada di tabung itu yang di atas jangan sampai habis. Nah, bisa kita lepas langsung ya. Nah, bisa kita lepas. Itu pakai kunci 14 untuk melepasnya. Nah, itu bisa netes-netes kayak gitu ya kalau tidak dikasih plastik. Netes-netes lama-lama yang di atas habis, jangan sampai habis. Nah, kasih plastik nanti, nah dia agar nggak habis dari atas, dikaretin aja.
Nah, untuk selanjutnya kita lepas ya si pistonnya nih kondisinya kayak gitu ya punya saya udah karatan. Nah, yang bikin seret itu. Jadi si gemuknya udah nggak ada ya. Nah, ini karet-karetnya udah mulai keras juga, kita copot semua ya, ringnya juga kita copot itu. Nah, kondisinya kayak gini punya saya ya, udah sangat parah ini, udah macet. Nah, kita bersihin bisa pakai sabun colek sama sikat aja. Nah, kita sikat untuk bagian piston, kalau bisa jangan diamplas, untuk bagian piston ini jangan diamplas, nanti takutnya baret. Disikat aja nanti bersih. Nah, kita sikat-sikat. Nah, setelah dicuci semua beres, nanti jangan lupa dijemur. Dijemur dulu supaya, eee, si kaliper ini benar-benar kering ya. Biarkan dulu terjemur, biarkan benar-benar kering, baru nanti bisa kita pasang kembali. Nah, kondisinya kayak gini ya jika sudah dibersihkan. Nah, jadi bersih lagi, tinggal lanjut kita pasang. Nah, untuk dalam ini, pinggirannya kita kasih pelumas dulu ya, kita kasih pelumas. Ini yang saya pakai ya, yang saya pakai. Nah, karena lebih bagus itu, lebih tahan lama. Untuk produknya silahkan cari aja di marketplace. Nah, kita olesin jangan banyak-banyak ya, oles tipis-tipis aja. Oles tipis-tipis aja, yang penting merata. Nah, dioles merata semua supaya nanti pas memasukkan pistonnya kembali itu lebih mudah, supaya tidak terjadi macet lagi. Nah, ini untuk karet-karet yang barunya ya. Yang pertama ini kita pasang, yang keduanya yang ini. Nah, kemudian yang kecil-kecil ini. Pemasangan mudah ya. Untuk pemasangan mudah. Yang penting nanti pas pemasangan itu dicek lagi untuk karetnya karena harus presisi. Untuk pemasangan karetnya harus presisi. Nah, pertama kita pasang di bagian yang ada cekungan di dalam itu, cekungan yang paling dalam. Nah, kita pasang karet yang pertama itu di situ ya. Harus benar-benar pas ya masuknya, jangan kelipat atau tidak pas. Nah, udah terpasang kita olesin pakai pelumas lagi. Untuk yang kedua kita pakai karet yang ini ya. Nah, agar lebih mudah dalam pemasangannya kita pasangkan di pistonnya dulu. Untuk posisinya jangan kebalik ya. Nah, posisi seperti ini untuk karetnya. Nah, kita olesin dulu supaya nanti pas pemasangan itu tidak seret. Oles tipis-tipis aja ya, jangan terlalu banyak. Nah, kita masukkan dulu ini dari belakang, untuk posisi karetnya jangan sampai kebalik. Nah, kita masukkan, dorong aja ke depan sampai ke posisi yang posisinya yang ada cekungan. Nah, dia biar presisi di situ, harus pas ya, untuk masukkan karetnya ini harus pas. Nah, kita cek lagi dalamnya apakah sudah pas. Nah, setelah itu kita masukkan si pistonnya ke kalipernya lagi.
Nah, pelan-pelan aja ya dimasukkan, pelan-pelan aja, digoyang-goyang aja kanan kiri, nanti lama-lama juga masuk pelan-pelan aja. Jangan terlalu dipaksa, jangan digetok-getok ya. Nah, nanti masuk dia seperti ini. Baru karet yang di pinggirnya kita ratakan, kita masukkan ke cekungan yang di dalam. Nah, jangan sampai kelipat ya, itu posisinya harus pas. Nah, kita masukkan pakai obeng atau yang lainnya, tapi jangan ditusuk takutnya nanti sobek. Nah, kita masukkan aja, dia harus masuk ke cekungan yang ada di pinggir itu. Nah, lalu kita ratakan sampai seperti ini ya. Ringnya jangan lupa dipasang untuk ringnya. Nah, ringnya seperti ini ya. Kita pasang di cekungan yang ada di paling pinggir tadi. Nah, selah yang paling pinggir. Jadi dia menutup agar si karet itu tidak ikut keluar saat piston itu ada tonjokan keluar. Nah, setelah dipasang seperti ini, ratakan, pasang paling pinggir, jangan lupa dikasih grease juga ya, dikasih gemuk juga. Nah, dia normalnya seperti ini, harus bisa bergerak bebas ya. Nah, tidak macet. Berarti kalau sudah seperti ini bisa kita langsung pasang saja. Nah, kita pasang kembali, jangan lupa di awal tadi, eee, ca pas kita membuka itu harus diingat-ingat lagi caranya bagaimana untuk memasang kembali. Untuk ring yang ada di baut itu ya, baut itu jangan sampai hilang ya. Si baut kaliper itu yang panjang itu ringnya jangan sampai hilang, karena kalau hilang kalau tidak pakai ring nanti si bautnya akan tembus ke piringan cakram itu, disc brake-nya. Nah, nanti disc brake-nya bisa baret kalau nggak pakai ring. Nah, kita pasang kembali si kalipernya. Untuk kampasnya kita pasang juga jangan lupa ya. Nah, untuk baut-bautnya kita pasang. Nah, yang terakhir kita buang angin ya, kita buang angin, supaya gampang kita sediakan selang dan botol air mineral. Nah, kita kasih sedikit minyak krem, masukkan ke dalam botol.